Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putri Balkis, NIM 092-2021-0073 dari kelas C1. Jadi, pada kali ini saya akan membahas tentang air pendingin atau biasa juga disebut dengan cooling water. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang definisi dari air pendingin tersebut. Jadi sistem air pendingin atau cooling water adalah suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheating atau panas yang berlebihan pada mesin agar mesin bisa bekerja secara stabil. Jadi air pendingin adalah air limbah yang berasal dari aliran air yang digunakan untuk menghilangkan panas dan tidak berkontak langsung dengan bahan baku, seperti produk antara atau yang biasa disebut dengan produk awal dan juga dengan produk air. Selanjutnya, saya akan membahas tentang parameter penting dalam sistem air pendingin. Jadi, ada beberapa parameter penting yang terdapat pada sistem air pendingin. Yang pertama adalah konduktivitas, mengindikasikan jumlah dissolved mineral dalam air. Yang kedua adalah pH, di mana dia menunjukkan indikasi dari tingkat keasaman atau kebebasan dari air. Yang ketiga adalah alkalinitas berupa ion karbon atau CO3-2 dan ion bikarbonat atau HCO3. Keempat ada hardness atau kesadaan, menunjukkan jumlah ion kalsium dan magnesium yang ada di dalam air. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat dari air yang akan digunakan sebagai media pendingin. Jadi ada 3 syarat yang biasa digunakan sebagai media pendingin. Yang pertama adalah jernih. Maksud dari jernih tersebut itu air harus bersih, tidak terdapat partikel-partikel kasar seperti batu, kerikil atau partikel-partikel halus seperti pasir, tanah, lumut yang dapat menyebabkan air tersebut kotor. Yang kedua itu tidak menyebabkan korosi. Ketiga itu tidak menyebabkan fouling. Jadi fouling tersebut itu disebabkan oleh kotoran yang terikut saat air masuk ke unit pengolahan air seperti pasir, mikroba maupun zat-zat organik. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang jenis sistem air pendingin. Jadi jenis sistem air pendingin tersebut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah one stroke system. Jadi one stroke system itu sendiri sebagai pendingin pada heat exchanger hanya dilewatkan sekali, selanjutnya langsung dikembalikan lagi ke badan air. Jadi one stroke system digunakan bila mana kebutuhan air pendingin sangat banyak, ketersediaan sumber air banyak dan murah, serta memiliki fasilitas untuk menangani buangan air panas dan air pendingin yang sudah digunakan. One stroke system ini di mana air pendingin akan melewati HE atau heat exchanger hanya sekali. Mineral dalam air akan relatif jumlahnya tidak berubah. Polusi suhu yang disebabkan discharge dari sistem ini menjadi perhatian lingkungan. Jadi di setiap sistem tersebut pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem yang kedua, yaitu Open Evaporative Recirculating System. Jadi, air pendingin tersebut atau air tawar yang berasal di sungai, danau dipompa masuk ke dalam makeup cooling tower setelah sebelumnya dilakukan treatment atau sedimentasi dan juga koagulasi terlebih dahulu. Air tersebut digunakan untuk mendinginkan proses-proses di dalam pabrik. Jadi sistem ini itu banyak digunakan oleh pabrik yang berada dekat dengan sumber air tawar atau jauh dari air laut. Spesifikasi material untuk peralatan yang menggunakan air tawar tidak perlu sebagus peralatan yang menggunakan air laut, karena air tawar lebih tidak korosif dibandingkan dengan air laut. Jadi open recirculating system banyak digunakan dalam industri. Sistem ini terdiri dari pompa, heat exchanger, dan juga cooling tower. Jadi pompa akan meresirkulasikan air melalui heat exchanger, mengambil panasnya lalu membuangnya ke cooling water.
di mana panas tersebut akan dibuang dari air dengan cara evaporasi. Dan dalam sistem ini chemical akan lebih banyak digunakan karena komposisi air berubah saat evaporasi berlangsung, di mana konstituen korosi dan scaling akan lebih pekat. Selanjutnya saya akan membahas tentang closed non-evaporative recirculating system. Jadi air tawar pendingin yang digunakan untuk mendinginkan proses-proses di dalam pabrik air tawar pendingin yang telah panas didinginkan kembali di suatu secondary cooler atau biasanya plat dari heat exchanger untuk selanjutnya disirkulasikan kembali secara tertutup ke dalam pabrik. Air laut yang dipakai untuk mendinginkan pada secondary cooler dengan cara hanya sekali pakai atau one stroke. Sumber air berasal dari laut, kemudian dibuang lagi ke laut. Jadi closed non-evaporative recirculating system yang menggunakan air pendingin yang sama dan disirkulasikan berulang kali dalam siklus yang kontinu. Pada sistem ini komposisi air juga bisa dibilang relatif konstan. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang standar industri terhadap air pendingin. Jadi seperti yang dilihat pada tabel berikut, ada pula standar industri terhadap air pendingin yang digunakan. Yang pertama itu air pendingin, di mana parameternya terdapat dua, yaitu residu klorin dan juga ada karbon organik total, di mana kadar maksimum yang diperoleh dari residu klorin itu sebanyak 2 mg per liter dan karbon organik total itu didapatkan kadar maksimum sebanyak 5 mg per liter, di mana bisa dilihat pada tabel berikut. Adapun metode pengukuran yang digunakan, di mana pada parameter residu klorin metode digunakan itu sesuai dengan standar metode 4500C1 dan pada karbon organik total digunakan metode pengukuran SNI 06 698928 2005 atau APHA 5310. Selanjutnya ada penerapan parameter air pendingin di dalam industri. Jadi terdapat 9 penerapan parameter air pendingin yang ada di dalam industri. Yang pertama ada konduktivitas, ada turbiditas, ada suspend solid atau ppm, ada total hardness, total iron, residual chlorine, silicate, total chromate, dan pH. Jadi bisa dilihat di samping parameter ada nilai-nilai yang tercantum pada tabel. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen dari air pendingin. Jadi ada 3 komponen sistem dari air pendingin tersebut. Yang pertama ada kondensor. Jadi fungsi kondensor itu sendiri yaitu untuk mendinginkan uap bekas dari turbin dengan cara menyemprotkan air pendingin utama melalui nozzle-nozzle yang langsung bersinggungan dengan uap bekas sehingga terjadi perubahan fase dari uap menjadi air. Parameter yang dipantau adalah tekanan kondensor, level kondensor, hot well temperature, dan juga exhaust turbine. Jadi pada kondensor itu tersendiri terdapat vacuum breaker yang berfungsi untuk mengisolasi tekanan udara luar dengan tekanan udara dalam ruangan kondensor sehingga kevakuuman kondensor dapat dipertahankan. Jadi alat ini akan terus dibuka selama kondensor belum vakum dan akan ditutup ketika kondensor vakum. Vacuum breaker digunakan untuk membuat kevakuuman kondensor sebelum dilakukan rolling ke turbin. Selanjutnya ada main cooling water pump. Jadi main cooling water pump atau biasa disingkat dengan MCWP atau MCYP adalah pompa pendingin utama yang berfungsi untuk memompakan air kondensor dari kondensor ke hot water basin cooling water untuk kemudian didinginkan. Jadi parameter yang dipantau pada sistem ini adalah tekanan masuk atau yang keluar dari pompa, arus dan juga tegangan motor, temperatur bearing, vibrasi motor, dan flow air condenser. Selanjutnya ada cooling tower. Jadi cooling tower atau yang biasa disebut juga dengan menara pendingin merupakan alat
yang digunakan untuk membalikan panas ke atmosfer dengan cara mengekstraksi panas dari air dan mengemisikannya ke atmosfer. Jadi menara pendingin ini menggunakan penguapan di mana sebagian air diuapkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang masalah yang terdapat dalam air pendingin. Jadi yang pertama adalah masalah korosi. Masalah korosi adalah proses elektrokimia di mana logam kembali ke bentuk alaminya sebagai oksida. Yang kedua ada masalah scale. Scale merupakan lapisan padat dari material inorganik yang terbentuk karena pengendapan. Beberapa scale yang sering terjadi yang itu berupa kalsium karbonat, kalsium fosfat, magnesium sulfat dan juga silika. Yang selanjutnya ada fouling. Jadi fouling adalah akumulasi dari material solid yang berbeda dari scale. Fouling dapat dikendalikan secara mekanikal atau dengan menggunakan pengolahan kimia. Jadi pengendalian fouling pada cooling system itu melibatkan 3 hal. Yang pertama ada prevention, yang ketiga ada reduction, dan ketiga ada ongoing control. Selanjutnya ada biological contamination. Jadi biological contamination adalah pertumbuhan tidak terkontrol dari mikroba yang dapat menimbulkan pembentukan deposit, fouling, corrosion dan scale. Jadi menara pendingin atau cooling water merupakan bagian dari sistem air pendingin yang memberikan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan dari mikroorganisme itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.